Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Jumpa lagi kita di channel pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik, pada video edisi kali ini seperti biasa sebelum berangkat bekerja, saya akan membahas satu konsultasi hukum yang disampaikan ke channel pengacara Santuy Official dari sahabat subscriber. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana tata cara untuk melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki yang melimpah dan berkah untuk teman-teman semuanya. Baik sahabat-sahabat subscriber, langsung saja pada pokok pembahasan kita, bagaimana tata cara melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, apabila masyarakat atau anggota masyarakat mengalami suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana, apakah itu penipuan, pencurian, penggelapan ataupun juga penganiayaan, maka si korban tadi memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tersebut kepada pihak kepolisian, yaitu di kantor kepolisian terdekat dari domisili atau tempat tinggalnya, atau mungkin dari tempat kejadian perkara, apakah itu polsek atau polres atau mungkin di tingkat polda. Sebelum melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, si korban ini harus memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup. Apabila tindak pidananya menyangkut misalkan dia tindak pidana penipuan atau penggelapan ataupun juga pencurian, maka dia harus punya dua bukti permulaan yang harus dibawa pada saat dia melapor kepada pihak kepolisian. Apabila si korban ini mengalami tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka, maka sebaiknya si korban tadi harus melakukan visum terlebih dahulu di rumah sakit. Kemudian hasil visumnya tadi itu dilampirkan pada saat mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian apabila ada saksi-saksi yang mengetahui, yang melihat secara langsung, yang menyaksikan tindak pidana tersebut, maka sebaiknya diminta kesediaan saksi tersebut untuk memberikan keterangan saksi di tingkat penyidikan pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Kemudian sebelum mengajukan laporan juga sebaiknya kita sudah mengetahui secara rinci bagaimana duduk perkaranya, bagaimana kronologis peristiwanya. Oleh karena itu sebaiknya kita catat terlebih dahulu kronologis peristiwanya dari A sampai Z sampai terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai pelapor, kita sudah memahami, menguasai bagaimana proses perkaranya, bagaimana proses peristiwanya dari awal sampai akhir, sehingga si pelapor tadi akan bisa atau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak kepolisian yang menerima laporannya dengan baik dan benar. Setelah siap semuanya, maka kita datang ke kantor kepolisian terdekat, yaitu menghubungi petugas di SPKT. Biasanya itu ada di bagian depan gedung kepolisian. Sampaikan di situ bahwasanya kita hendak lapor sebagai korban tindak pidana. Nah, nanti disebutkan di situ mengalami tindak pidana apa, bagaimana kronologis peristiwanya, apakah ada bukti-bukti permulaan. Nah, nanti pihak kepolisian yang menerima laporan akan menindaklanjuti ke tahap-tahap selanjutnya. Kemudian kalau laporannya sudah diterima oleh pihak kepolisian, nanti akan dibuatkan tanda lapor ya, surat tanda lapor. Kemudian juga akan diberikan informasi perkembangan terkait dengan apa saja nanti langkah-langkah selanjutnya. Maka siap-siap saja kita
untuk menerima panggilan apabila dibutuhkan untuk menyampaikan keterangan ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan laporan yang kita laporkan kepada pihak kepolisian. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila menurut teman-teman video ini berguna, bermanfaat bagi masyarakat, kami meminta partisipasinya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel Pengacara Santuy Official. Punya masalah hukum? Curhat aja di channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.